Halo, selamat malam. Perkenalkan saya tukang catering. Gue kayak tukang catering begini. Jatuhnya sih pengen jadi orang klasik ya, tapi begini Pak. Malah gue tadi kencing susah banget lagi nih. Gue baru banget maki-maki beginian bang, sumpah dah. Tuh ya Allah. Sakit banget kayak bas betot gue lihat tuh. Beli mahal-mahal, orang kencing susah banget ya. Terima kasih yang sudah hadir. Boleh minta tepuk tangan untuk kalian semua, mantap sekali. Dan juga saya terima kasih untuk Biskuit Kongguan yang sudah memberikan saya rezeki, keren banget. Tidak percuma setiap Natal dan Lebaran saya selalu makan Biskuit Kongguan. Lihat sekarang, jadi tukang catering. Ya, perkenalkan nama saya Marcel Widianto dan saya adalah seorang stand up comedian. Dan 2 bulan lalu saya baru mengalami perubahan bentuk. Ya, saya baru aja disunat. Terima kasih yang udah tepuk tangan, terima kasih loh. Ih, ya ampun. Saya sunat di umur 23 tahun, teman-teman. Itu umur yang sangat-sangat alot. Iya. Dan kenapa saya milih sunat sekarang, karena baru ada uang. Karena dulu sebelum stand up ya kita nggak boro-boro mikirin sunat, yang penting makan tiap hari aja udah bersyukur banget gitu. Sekarang gue lebih mikirin kesehatan gue dengan sunat. Tapi ada hal yang membuat gue yakin banget bahwa gue harus sunat gitu. Jadi waktu itu ada kejadian ketika gue lagi pipis di urinoir. Jadi pas waktu gue pipis di sebuah mall, terus ada di sebelah gue tuh ada orang yang lebih tinggi dari gue. Terus dia entah kenapa dia tuh pipis, matanya tuh kemana-mana gitu, ke atas ke bawah gitu. Dan pada saat matanya dia ke bawah, terus pas banget 2 bola matanya melihat anunya gua. Terus tiba-tiba dia keceplosan, ih belum sunat. Itu pada saat itu ya ampun, gue malu banget sebagai pria sejati bro. Gue langsung tutup resleting itu, kalau perlu gue semen itu bener, biar nggak ketahuan gitu kalau gue belum sunat gitu, bener. Dan tiba-tiba sekarang nih setelah gue sunat, gue pengen banget nyari orang itu, bener. Gue pengen mamerin gitu kalau gue udah sunat gitu. Dan sekarang nih gue kalau pipis di mall, di urinoir, itu dari basement gue udah buka nih, udah sunat nih gue nih. Nih udah sunat gitu. Tiba-tiba gitu, clean gak sih itu? Clean ya, bodo amat lah. Iya nih, udah sunat gue bener. Dan gue kenapa pengen sunat sekarang, karena ya itu demi kesehatan teman-teman. Dan kemarin tuh gue sunat dengan metode di strapless. Hah? Iya bener. Gue juga awalnya kaget gitu, emang ada metode itu? Bener ada. Namanya metode gun strapler. Gak beda jauh sama skripsi kayaknya tuh gue tuh. Udah Pak, ini mohon maaf, ini bukan kertas gado-gado. Gue bilang di strapless aja, tapi emang bener. Jadi pas waktu itu jadi nih gitu, kayak gini dah nih. Jadi pas waktu itu langsung krek gitu. Tiba-tiba terus tiba-tiba hoodie-nya hilang. Ya ampun. Bagus banget tuh gue. Materi baru nih, mantep banget. Iya. Terima kasih loh tepuk tangannya. Oke. Terima kasih banyak. Dan ya kalau misalkan sunat gitu, dan gue kemarin tuh sunat dibiayain full sama Pak Denny Cagur. Makasih banyak Pak Denny Cagur. Semoga amal ibadahmu makin banyak lah, amin. Oke, kita ngobrol lagi. Ya. Jadi pas waktu itu gue emang bener-bener dibiayain full, kayak di endorse gitu. Di endorse sunat. Gue adalah satu-satunya stand up comedian yang di endorse sunat. Kalau stand up comedian lain itu ada yang di endorse dengan shampoo. Terus ada juga yang di endorse dengan alat kecantikan gitu. Itu kalau misalkan kita pakai sampo gitu kan enak gitu untuk bilang kalau sampo ini bagus gitu, enak. Kayak rambutnya udah kelihatan bahwa rambutnya tuh hitam, tebel, terus panjang banget kayak tol Cipali gitu-gitu lah. Kalau misalkan disunat, itu kayak gimana gitu. Kita kalau di endorse itu pasti ada kewajiban untuk testimoni. Testimoninya seperti apa? Jadi kalau misalkan kita di endorse gitu, pasti ada juga ada iklan-iklannya juga gitu.
Kalau misalkan nih alat kecantikan, terus iklannya kayak gimana? Ada adegannya enak. Misalkan nih dia di endorse sama alat kecantikan kan gitu. Hey guys, wih tinggal instastory nih. Lihat nih guys, mukaku glowing. Terus tiba-tiba lampunya dimatiin kan. Tuh guys, lampunya udah mati, mukaku tetap nyala loh nih. Ini namanya glow in the dark gitu. Tuh. Kalau misalkan disunat, adegannya seperti apa ya kan? Masa ya tiba-tiba gue masuk ke toilet, aktivitasku membuat diriku lelah. Tapi dengan sunat, dulu seperti biasa aku pipis selalu beleberan dan selalu gitu-gitu. Tapi setelah aku sunat, aku tidak pernah lagi pipis yang beleberan. Tidak ada lagi yang seperti itu. Karena aku kena kencing batu gitu. Gitu deh. Dan karena stand up juga kehidupan gue berubah banget teman-teman. Gue sekarang lebih concern banget ke hal-hal politik. Gue sekarang udah deket banget gitu-gitu. Bahkan kemarin gue sempat ketemu sama Ibu Puan Maharani yang menjadi ketua DPR di tahun sekarang sampai 2024. Terus gue juga sempat ngerosting Bapak Nadiem Makarim. Bahkan pada waktu ada demo mahasiswa di tanggal 24 September tentang RUU KPK, gue ikut ke sana. Meskipun gue gak kuliah. Jadi buat yang belum tahu, gue kasih tahu detailnya kejadian langsung di sana. Ini gak ada di TV-TV. Oke? Tapi ada di YouTube Kongguan. Jadi gini. Jadi ceritanya gini. Jadi itu pas waktu di sana tuh gue mikir gitu. Gue pengen ikut demo tapi gak punya alma mater. Ya udah akhirnya gue paksain diri buat turun ke jalan dengan alma mater ojek online. Jadi gue pakai alma mater ojol tuh. Yang lain UI, UIN, gue gitu. Terus di sana tuh kejadiannya emang bener-bener kacau, bener-bener parah gitu. Semuanya tuh pada bakar-bakaran, emang lagi pada barbekyuan kayaknya waktu itu. Dan polisi sama mahasiswa itu semuanya tuh pada jual beli serangan gitu. Jadi pas waktu mahasiswa lempar batu, polisi balas lempar pantun gitu. Batu bukan sembarang batu gitu. Gitu. Dan emang situasinya tuh emang bener-bener semuanya tuh udah dibakar teman-teman. Bahkan ada pos polisi yang kebakar, ban juga kebakar dan rusuh. Bener-bener rusuh, gak ada tuh cheat polisi damai itu gak ada di sana. Semuanya pada rusuh. Tapi ada satu hal yang membuat gua janggal gitu. Jadi pas waktu mahasiswa nyerang polisi gak ada yang mundur satupun. Tapi ketika polisi nyerang mahasiswa semua mundur. Tapi ada satu orang yang gak mundur. Dia adalah tukang gorengan. Sumpah bang, bener itu tukang gorengan itu mau batu di mana-mana, gas air mata di mana-mana, dia tetap goreng. Dia tetap ngadonin bakwan, tetap naruh tempe ke tepung, tetap. Dan tukang gorengan itulah tahan. Jadi pas waktu ada tembak, habis suara gue nih. Jadi pas waktu ada tembakan gas air mata dari polisi, dia teriak Happy New Year. Padahal baru tanggal 24 September itu. Dia bilang Happy New Year. Dan itu yang membuat gue salut banget sama orang-orang miskin gitu. Karena gue juga dulu berasal dari keluarga miskin teman-teman. Karena orang miskin tuh gak takut mati. Di sana itu buset dah. Pos polisi aja udah kebakar. Semua jalanan udah banyak banget api. Tapi gerobaknya tetap aman. Padahal di gerobaknya ada gas 3 kilo. Itu dia kalau salah pencetan bisa meledak itu. Tapi tetap aman. Bahkan di tanggal 25 itu orang tukang gorengan datang paling pagi. Kata dia, masa ya demo gak nyarap gitu katanya. Gitu dan kenapa gue sangat sebel banget sama RUU KPK yang melemahkan hal-hal seperti itu. Karena gue nih berasal dari keluarga yang benar-benar miskin dulu teman-teman. Tapi sekarang ya karena stand up komedi kehidupan gue udah OTW kaya lah. Sekarang udah enak banget lah gue. Iya dulu nih gue kalau misalkan ke warung gitu disuruh mama gue. Itu disuruh bawa jerigen tuh buat beli minyak gitu. Itu gue kalau sepanjang perjalanan gue selalu main-mainin tuh. Dang gitu. Orang-orang miskin rata-rata begitu.
Di warung, depan warung, udah nyampe warung kita teriak beli. Ibu-ibunya belum keluar, kita main-mainin beras. Ya kan? Ya kan? Ternyata di sini miskin juga ya. Saya kira kaya loh semuanya. Oke, nggak apa-apa, kita satukan hati kita agar kita nanti kaya di 2020 nanti. Amin. Ih, banyak aminnya. Banyak miskin juga ya. Terus iya. Jadi pas waktu itu kita main-mainin beras, terus tiba-tiba beras itu dimasukin ke literan. Iya sih. Habis dimasukin diratain. Iya. Itu waktu itu gue selalu itu kalau ke warung tuh selalu pengen beli biskuit kongguan aja gitu gue. Kalau nggak kongguan nggak mau gue. Nggak bisa makan, gue nggak bisa dicerna gitu. Kalau nggak kongguan tuh gue, kongguan banget lah pokoknya gue. Parah. Dan emang seperti itu teman-teman. Dan gue nih adalah orang yang bener-bener sampai riset loh gue. Kalian pernah tahu gak sih ada anggaran DPR itu senilai 12 miliar hanya untuk makan dan jajan. Tahu gak sih? Berarti kan satu bulannya itu 1 miliar untuk makan dan jajan. Pertanyaan gue cuma satu. Jajan apaan 1 miliar? Telur gulung. Itu kalau kita pakai 1 miliar buat beli telur gulung, ya ampun, ayamnya ngeluh. Aduh, sumpah ngeluh banget itu. Udah bang, sumpah udah ini, udah jebol banget gua. Tiap hari gua betelor mulu ini buat jajan lu gitu. Ketahuan beli biskuit kongguan. Ya kan? Ya kan gitu. Sampai seperti itu gitu. Dan di sana tuh kayak menurut gue nggak habis pikir aja gitu. Dan karena gue nih emang berasal dari keluarga yang miskin teman-teman, yang bahkan teman-teman gue juga miskin. Kita nih kalau nikahan, ini nikahan khusus untuk orang-orang miskin kayak kita, itu ya ampun, kita nggak perlu namanya gedung-gedung mewah, enggak. Kita cuman butuh sepetak jalan, terus abis itu ditiriin tenda tuh, yang kalau kena hujan atapnya lonjong, tau gak lu? Ya kan? Paling yang keganggu adalah orang yang makan. Nanti sebentar-bentar ada tuh orang-orang bawa bambu kan, isi bang, ya gitu. Ada yang kayak gitu. Bahkan gue sempat kemarin ke tempat nikahannya Bang Radit. Dan itu beda banget sama nikahan temen gue, si Jembet. Jadi gue punya teman si Jembet, bedanya minta ampun bro, parah. Di tempatnya Bang Radit itu makanannya enak-enak, dimsum. Terus ada banyak sekali sayur-sayuran, salad. Ih parah lu. Makanan aja sampai ada ibadahnya lu. Salad lu. Tapi kalau di tempatnya si Jembet, beda sekali bro. Gak ada yang namanya dimsum, ada paling cuman somai. Somai juga ikannya ikan sapu-sapu. Lu tau kan ikan sapu-sapu yang kalau kita makan gak kenyang. Malah bersih usus kita. Disapu sama tuh ikan gitu. Kayak gitu. Dan bahkan nih gue waktu itu sempet ketipu sama nikahannya dia. Jadi waktu itu gue datang, gue udah ngambil nasi, udah ambil garpu, sendok. Gue tiba-tiba ke tempat namanya sop ikan. Gue datang ke sana terus gue cari. Ini sampai bunyi kelontang. Gue bilang ikannya di mana ini, gue bilang. Cuman ada wortel, daun bawang sama buncis. Udah puter-puter nggak ada ikannya. Itu rasanya gue pengen balik ke rumah terus gue taruh cupang. Udah mampus lu. Biar cupangnya ngadu sama daun bawang, biarin dah gitu. Kesal banget gue bener ditipu kayak begitu gitu. Tapi emang bener seperti itu. Bahkan nikahannya Bang Radit itu disebarin di online gitu. Di masing-masing rumah gitu. Dia sampai modal kartu undangan. Kalau si Jembet enggak. Ngomongnya, weh bro, datang yang tanggal 15 gue nikahan nih gitu. Oke siap, oke. Cuman itu doang. Dan bahkan di tempat janur kuning, itu ditulisnya cuman pakai apa? Kerdus. Pakai kerdus, Jembet Love City. Gitu. Yang kalau ketiup angin, yang kebaca gitu. Itu tuh, mie instan yang kebaca. Dan emang seperti itu teman-teman. Dan gue emang tapi sekarang udah ngalamin perubahan lah gara-gara stand up gitu. Sekarang gue udah bisa ngelakuin hal-hal yang menurut gue tuh gak pernah gue lakuin dulu. Sekarang nih keluarga gue udah ngerti sama yang namanya sakit. Bener.
Kalau dulu sebelum gue ikut stand up, sebelum gue ada penghasilan seperti sekarang, keluarga gue sehat-sehat bro. Bener. Mama bapak gue kuat-kuat. Bahkan sempat mama gue tuh sempat ngalamin naiknya asam lambung. Asam lambungnya naik. Diturunin sama dia bener. Kuat banget ya. Sumpah kuat banget. Dan bahkan dulu bapak gue tuh sekarang apa ya? Nggak pernah sakit dulu tuh. Tapi sekarang 3 bulan lalu bapak gue ngalamin penyakit teman-teman. Dia ngalamin yang namanya serangan jantung. Dan kita sebagai keluarga nggak tinggal diem. Kita lagi nyari momen buat terang balik nanti. Iya. Jadi akhirnya kita serang balik sama BPJS gratis. Kalau dulu sebelum gue ikut stand up nggak pernah sakit bapak gue. Yang paling parah sakitnya dia paling apa? Migrain. Udah. Diobatin pakai obat warung yang kadaluarsa sembuh. Sekarang gaya-gayaan pakai infus. Pakai hal-hal yang ke dokter-dokteran gitu. Tapi gara-gara BPJS gratis akhirnya gue ya senang banget lah gitu. Gue dibiayain full sama BPJS. Dan bener gitu. Itu sangat membantu gue. Karena pas waktu bapak gue sakit. Yang gue pikirin adalah biayanya. Yang bikin gue nangis itu. Bukan keadaan dia sakit, enggak. Tapi biayanya. Tapi karena BPJS gratis akhirnya dibiayain full. Jadi nih untuk yang belum pernah pakai BPJS gratis. Jadi kalau kita bayar, itu satu ruangan isinya cuma 1 orang sampai maksimal 3 orang. Satu ruangan untuk penyakit jantung. Tapi kalau kita pakai BPJS gratis, itu satu ruangan isinya 40 orang jantung semua. Bener. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba masuk tuh, gitu nggak bisa. Nggak bisa kita tiba-tiba masuk, halo gitu nggak bisa. Nggak bisa bro, nggak bisa. Nggak bisa. Karena jantung penyakitnya. Orang bapak-bapak yang pengen bersin aja ditahan. Bapak-bapak ditahan, sampai ditahan. Udah narik napas 3 kali, diomelin. Bro, 39 orang bro, hati-hati bro, ini jantung semua bro. Akhirnya dia keluar, haci, dia yang mati gitu. Kaget sama bersinnya sendiri. Begitu. Dan emang begitu, tempat itu emang 40 orang jantung semua. Itu kalau kita paksain buat teriak di ruangan itu, ya ampun, 39 mati. Yang satu selamat pakai headset soalnya gitu. Gue teriakin lagi, mampus lu. Udah miskin ngerokok lu. Ngabisin uang APBN aja lu emang lu. Gitu, itu yang gue teriakin bapak gue tadi ya. Iya gitu. Keren banget lah pokoknya. Dan gue juga gara-gara stand up gitu ya, akhirnya gue bisa ngalamin hal-hal yang sebelumnya gue juga belum pernah ngalamin gitu. Kayak dulu gitu gue gak pernah tuh yang namanya naik pesawat. Pesawat sekarang tuh pesawat gue harus gara-gara stand up harus bareng Brompton gue sekarang kalau naik pesawat. Harus bareng Ferrari, mobil-mobil mewah gitu. Bahkan sama dirut-dirutnya juga gak apa-apa lah gitu. Jadi pas waktu itu nih buat yang belum pernah naik pesawat nih gue kasih tahu nih ya. Jadi ceritanya waktu itu gue naik, gue ada acara stand up di Jogja. Jadi teman-teman gue tuh pada naik kereta dari Jakarta ke Jogja. Dalam hati gue kereta. Alat transportasi macam apa itu ya? Nah, bener nih. Kereta apa tuh kereta? Gue naik pesawat bro. Itu pas waktu naik pesawat, jadi pas waktu ceritanya pas waktu pesawatnya nanjak, apa namanya itu? Take off, iya bener. Jadi pas waktu pesawatnya take off, lampunya dimatiin, bener nggak? Pas sejajar, lampunya dinyalain lagi. Gue penasaran kan, karena gue pertama kali naik pesawat, gue tanya sama pramugari, Mbak kenapa lampunya dimatiin mbak? Takut jepret mas katanya gitu. Ada yang laundry di atas soalnya. Ya, tokennya nggak kuat soalnya. Dan keluarga gue juga begitu bro. Mama gue setiap hari sekarang suka jogging. Kalau dulu dia jogging itu jadi mama gue tuh kita tuh saking susahnya gitu ya. Mama gue dia tuh mulung. Sempet mulung loh. Sama gue juga dan bapak gue gitu. Tapi beda gang kita. Iya bagi-bagi job desk gitu. Tapi mama gue adalah orang yang mulung tapi tetap mempertahankan gengsinya. Jadi pernah suatu pagi gue ngeliatin dia lagi ngambil gelas. Terus tiba-tiba ada temennya. Jadi pas ngambil ada temennya, wih pura-pura zumba nih. Oh iya ngapain ini biasa zumba nih begini gitu. Tapi sekarang gua sama mama gua nggak pernah lagi seperti itu. Bahkan dulu kita
Kita nih kalau beli ke warung, beli makanan gitu ke warung, itu kita teriak beli, nggak ada yang keluar. Ditaruh di situ sedang sholat Jumat, padahal hari Kamis. Sampai kayak begitu loh. Tapi sekarang gara-gara stand up gue udah nggak pernah lagi ke warung-warung dia tuh. Malah dia yang ke rumah gue, sambil teriak jual gitu. Selamat malam, nama gue Marsha, terima kasih. Terima kasih sudah tertawa. Dadah.